Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari mata kuliah Citra Digital Program Studi Ilmu Komputer Fisik 22A Fakultas Matematika. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi proyek akhir kami dari kelompok 5 dengan judul Perbandingan Kualitas Warna Tahu menggunakan pengolahan citra digital dengan metode CNN atau Convolutional Neural Network dan GLCM. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Eng Mansur AS Eskom MT. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Sultan Nazarudinsyah dengan NIM 4222550002. Yang kedua ada Mufida Azza Iskandar dengan NIM 4222650002. Yang ketiga ada Ramayani dengan NIM 42235550019. Yang keempat ada Randy Kurniawan dengan NIM 42212500011. Dan yang terakhir ada Muhammad Andika Muslim dengan NIM 42235550017. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan pada presentasi kami kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada tahap penelitian, yang ketiga ada hasil analisis rata-rata, hasil nilai rata-rata ekstraksi fitur pada setiap channel RGB, dan yang terakhir perbandingan ekstraksi fitur GLCM dengan CNN. Untuk poin pertama yaitu pendahuluan, ini akan dibawakan oleh teman saya Ramayani. Untuk teman saya Ramayani, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi pertama yaitu adalah pengelolaan citra image processing. Arti pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah suatu cara atau proses mengusahakan suatu supaya menjadi lain atau menjadi lebih sempurna. Sedangkan citra menurut KBBI berarti rupa atau gambar. Dalam hal ini adalah gambar yang diperoleh menggunakan sistem visual secara keseluruhan. Pengelolaan citra berarti suatu cara mengusahakan suatu citra menjadi citra lain yang lebih sempurna atau yang diinginkan. Dengan kata lain, pengelolaan citra adalah suatu proses dengan memasukkan citra dan menghasilkan keluaran berupa citra seperti yang dikehendaki. Kemudian ada GLCM atau matrix, Gray Level Concurrence Matrix atau GLCM adalah metode analisis tekstur yang digunakan dalam pengelolaan citra untuk menggambar hubungan spasial antara piksel-piksel dalam gambar. GLCM bekerja dengan menghitung frekuensi kemunculan pasangan piksel yang memiliki nilai intensitas tertentu atau gray level dalam jarak dan orientasi yang ditentukan. Metode ini menghasilkan matriks yang mewakili hubungan spesial antara interaksi piksel dari mana berbagai fitur tersebut dapat diekstrak, seperti homogenitas, konteks, korelasi, dan energi. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atasnya dari Saudari Yani. Untuk poin berikutnya yaitu tahap penelitian. Ini akan dijelaskan oleh Saudari Mufida Azza. Untuk Saudari Mufida Azza, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tahapan penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan jenis tahu putih sebagai objek. Pengambilan citra objek tahu dilakukan secara berkala dalam rentang waktu 12 jam, yang dimulai pada pukul 14.40 sampai dengan 12.40. Kita bisa melihat gambar pada tahun 1440, 1840,
serta 2240. Masalah yang diteliti, tahu merupakan salah satu produk makanan yang sangat populer di berbagai kalangan masyarakat. Kualitas tahu seringkali dinilai berdasarkan beberapa aspek. Salah satunya adalah warna. Warna tahu dianggap sebagai indikator utama yang mencerminkan kesegaran, kualitas bahan baku, dan proses pembuatannya. Namun, penilaian kualitas warna tahu secara visual sering menghadapi tantangan, karena sifat subjektif persepsi dan preferensi individu yang dapat berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan ketidakkonsistenan dan ketidakpastian dalam evaluasi kualitas tahu. Struktur atau tahapan penelitian. Kita akan memulainya, penyiapan alat dan bahan, melakukan pre-processing, ekstrak menggunakan CNN, analisis hasil, dan selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mufidah Azza atas penjelasannya. Untuk poin berikutnya, hasil nilai rata-rata ekstraksi fitur pada setiap channel RGB ini akan dijelaskan oleh teman saya, Randy Kurniawan. Untuk Randy Kurniawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Next. Nah, berikut ini adalah nilai rata-rata dari setiap RGB dari hasil analisis yang menggunakan metode GLCM. Nah, dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa nilai rata-rata RGB pada setiap fitur atau channel pada setiap waktu itu dapat berubah. Dapat kita lihat untuk warna merah, nilai rata-rata tertinggi itu terdapat pada fitur correlation dalam kurun waktu 12 jam dengan nilai 0,99. Dan titik terendahnya itu terdapat pada fitur dissimilarity pada waktu 12 jam dengan rentang nilai 0,01. Dan untuk warna green, nilai tertingginya itu terdapat pada fitur correlation dengan warna green pada waktu 12 jam dengan nilai 0,99. Dan nilai terendahnya itu terdapat pada fitur dissimilarity dalam kurun waktu 12 jam dengan rentang nilai 0,01. Dan yang terakhir itu untuk warna blue, nilai tertingginya itu terdapat pada fitur correlation dalam waktu 12 jam dengan nilai 0,99. Dan nilai terendahnya itu terdapat pada fitur dissimilarity dengan kurun waktu 12 jam dengan nilai 0,01. Next. Nah, berikut ini adalah nilai rata-rata dari setiap RGB dengan menggunakan metode CNN. Nah, dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa nilai rata-rata RGB atau dari setiap fitur atau channel dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, kita dapat lihat untuk warna merah, nilai rata-rata tertingginya itu terdapat pada fitur correlation dalam kurun waktu 8 jam dengan rentang nilai 0,65 dan titik terendahnya itu terdapat pada fitur ASM atau dapat kita kenal angular second moment. Nah, pada waktu 8 jam dengan nilai 0,28. Dan untuk warna green, nilai tertingginya itu terdapat pada fitur correlation dengan warna green pada waktu 8 jam dengan nilai 0,60. Dan nilai terendahnya itu terdapat pada waktu 4 jam dengan fitur ASM dengan warna hijau dengan nilai 0,34. Yang terakhir itu untuk warna blue, nilai tertingginya itu terdapat pada fitur energi dalam waktu 4 jam dengan rentang nilai 0,61. Dan nilai terendahnya itu terdapat pada fitur ASM dengan kurun waktu 4 jam dengan nilai 0,39. Next. Nah, baik, untuk pembahasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Reni yang sudah menjelaskan. Untuk poin berikutnya yaitu perbandingan ekstraksi fitur GLCM dengan CNN. Ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Andika Muslim. Untuk Andika Muslim saya persilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelum memasuki perbandingan hasilnya, sebelumnya kita bicara mengenai keunggulan ekstraksi fitur dengan CNN dibandingkan dengan GLCM. Nah, di aspek yang pertama ada ekstraksi fitur. Dengan menggunakan metode CNN, kita itu otomatis belajar dari data gambar tanpa campur tangan manual, yang memungkinkan sistem untuk mengenali pola dari berbagai macam data visual. Kalau menggunakan metode GLCM, ekstraksi fitur itu dilakukan secara manual melalui parameter statistik, khususnya pada analisis struktur. Aspek yang kedua yaitu kemampuan adaptasi. Jika kita menggunakan metode CNN, kita itu dapat mempelajari pola yang lebih kompleks termasuk pengenalan objek yang berbeda dan variasi dalam gambar. Jika kita menggunakan metode GLCM, kita itu fokus pada analisis tekstur sederhana dan tidak dirancang untuk mengenali pola yang kompleks. Ataupun polanya nanti itu bakal sederhana. Aspek yang ketiga ada fleksibilitas. Dengan menggunakan metode CNN, kita dapat bekerja dengan berbagai tipe gambar dan memiliki fleksibilitas tinggi dalam banyak aplikasi. Jika menggunakan metode GLCM, kita itu lebih efektif untuk menganalisis suatu tekstur spesifik dan tidak fleksibel CNN untuk tipe gambar yang berbeda. Aspek yang keempat ada kompleksitas. Jika kita menggunakan metode CNN, kita itu memerlukan dataset yang lumayan besar dan komputasi yang lumayan tinggi untuk dapat berfungsi secara optimal karena mempelajari fitur dari gambar yang kompleks itu sendiri. Jika menggunakan metode GLCM, itu cenderung lebih sederhana dan cepat dalam hal komputasi karena menggunakan pendekatan yang berbasis statistik. Aspek yang terakhir yaitu yang kelima ada akurasi. Jika kita menggunakan metode CNN, CNN itu sendiri akan memiliki akurasi yang lebih tinggi dalam tugas-tugas yang kompleks seperti klasifikasi gambar atau pengenalan objek. Jika menggunakan metode GLCM, kita itu cukup akurat untuk analisis pola tekstur yang dasar, tetapi terbatas untuk tugas yang lebih kompleks. Secara kesimpulan, CNN itu lebih kuat dan fleksibel untuk tugas pengenalan pola yang lebih kompleks, sedangkan GLCM itu sendiri lebih cocok untuk analisis tekstur yang lebih sederhana dan spesifik. Baiklah, kita masuk ke perbandingan hasil grafik dari yang pertama ada fitur korelasi. Bisa kita lihat bersama-sama grafik yang pertama yaitu grafik CNN menunjukkan perubahan korelasi pada 3 kanal warna yaitu merah, hijau, dan biru pada analisis citra tahu selama waktu 4 jam, 8 jam, dan 12 jam. Pada 4 jam, korelasi di kanal red dan green relatif rendah, sedangkan di blue sedikit lebih tinggi. Setelah 8 jam, terjadi peningkatan tajam di kanal merah dan biru, dengan biru mencapai puncaknya, namun pada 12 jam, korelasi di ketiga kanal mulai menurun dengan blue dan green mengalami penurunan paling signifikan, sementara red lebih stabil. Pada grafik GLCM bisa kita lihat bersama-sama menggambarkan korelasi pada 3 kanal warna selama periode yang sama. Pada 4 jam, kanal green menunjukkan korelasi tertinggi. Setelah 8 jam, kanal red mengalami peningkatan yang sangat tajam. Sementara kanal green itu dia turun drastis. Nah, pada 12 jam, kanal red tetap menunjukkan nilai korelasi yang tinggi, namun kanal blue mengalami penurunan. Perbedaan utama antara kedua grafik ini yaitu terletak pada stabilitas dan fluktuasi korelasi. CNN menunjukkan perubahan yang lebih stabil dan teratur, terutama dengan penjakan korelasi pada blue di waktu 8 jam. GLCM itu sebaliknya, dia menunjukkan fluktuasi yang lebih tajam dengan pergerakan korelasi yang naik turun di setiap kanal, terutama di kanal green dan red. CNN tampaknya lebih baik dalam menangkap fitur yang konsisten di berbagai waktu, sementara GLCM itu sendiri lebih sensitif terhadap perubahan tekstur yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu ada grafik dalam fitur homogenitas. Nah, untuk grafik CNN tampak itu menggunakan perubahan yang fluktuatif di 3 kanal warna, yaitu red, green, and blue pada 3 interval waktu juga. Pada 4 jam, homogenitas di kanal red lebih tinggi dibandingkan red, green, and blue. Setelah 8 jam, terjadi peningkatan signifikan di kanal green, sementara blue menurun tajam. Lalu pada 12 jam, kanal green mengalami penurunan
red naik sedikit dan blue kembali meningkat dibandingkan 8 jam yang sebelumnya. Dalam grafik homogenitas GLCM menunjukkan tren yang lebih stabil dalam perbedaan grafiknya. Pada 4 jam red menunjukkan homogenitas yang lebih tinggi dibandingkan green and blue. Setelah 8 jam homogenitas di green meningkat tajam, sedangkan red juga naik tapi lebih lambat. Pada 12 jam homogenitas di green menurun sementara red tetap stabil dan blue meningkat sedikit. Perbedaan utama antara CNN dan GLCM pada grafik ini yaitu ada pada stabilitas dan fluktuasi nilai homogenitasnya. CNN menunjukkan perubahan yang lebih tajam, terutama dengan lonjakan di kanal green pada 8 jam dan penurunan drastis setelahnya. Daripada itu, GLCM di sisi lain memberikan perubahan yang lebih stabil dan teratur, dengan peningkatan yang lebih merata di semua kanal, meskipun kanal green tetap dominan pada 8 jam. Lanjut. Grafik yang terakhir yaitu ada grafik fitur energi. Pada grafik energi yang menggunakan metode CNN menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan pada 3 kanal warnanya yaitu red, green, and blue pada 3 interval waktu yang sama juga. Pada 4 jam, kanal green memiliki nilai energi yang lebih sedikit tinggi dibandingkan red dan blue. Pada 8 jam terjadi penurunan tajam di kanal red, sementara green tetap stabil dan blue mengalami penurunan. Pada 12 jam terjadi kenaikan bertahap pada semua kanal, terutama di green and blue. Grafik energi pada GLCM menunjukkan tren yang lebih drastis dalam penurunan energinya. Pada 4 jam tampak semua kanal itu energinya relatif stabil, tetapi pada 8 jam itu terjadi penurunan signifikan di kanal red. Tampak di kanal red itu dia lebih turun daripada green and blue yang lainnya. Diikuti oleh penurunan green and blue itu pada 12 jam berikutnya, nilai energi mereka tetap rendah di semua kanal tanpa ada tanda-tanda pemulihan. Nah, perbedaan utama antara CNN dan GLCM pada grafik ini terletak pada skala perubahan energi. Grafik CNN menunjukkan fluktuasi yang lebih beragam antar waktu dengan adanya pemulihan bertahap setelah 8 jam di beberapa kanal. Sementara itu GLCM menunjukkan penurunan drastis dan tidak ada pemulihan energi yang signifikan di antara ketiga kanal, terutama setelah 8 jam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Andika yang sudah menjelaskan. Nah, jadi dari hasil presentasi kami bisa menarik kesimpulan bahwasanya GLCM efektif dalam mengekstraksi fitur untuk tekstur yang sederhana, seperti kontras, energi, homogenitas, dan korelasi. Metode ini bekerja dengan baik untuk pola tekstur dasar dan lebih mudah diimplementasikan. Namun memiliki keterbatasan dalam menangkap informasi kompleks terkait warna dan pola visual non-linear. Sedangkan CNN ini mampu mengekstrak fitur visual secara otomatis dan mendalam, termasuk pola kompleks dalam tekstur dan warna. CNN memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam prediksi dan untuk hasil klasifikasi pada kualitas warna tahu, terutama dalam hal mendeteksi perubahan warna yang signifikan selama periode tertentu. Namun metode ini membutuhkan dataset yang besar dan komputasi yang tinggi untuk dapat membuat pelatihan model. Jadi, hasil dari perbandingan ini menunjukkan bahwa GLCM ini lebih cocok untuk aplikasi yang fokus pada analisis tekstur sederhana dan tidak memerlukan banyak sumber daya komputasi. Di sisi lain, CNN ini lebih unggul dalam menangani berbagai jenis pola visual sekaligus, termasuk perbedaan warna dan tekstur yang sulit diidentifikasi dengan menggunakan metode konvensional yaitu adalah GLCM. Nah, jadi hasil dari perbandingan ini sudah dapat menunjukkan bahwa perbedaan ekstraksi fitur menggunakan GLCM dan CNN ini berbeda karena CNN tidak dapat langsung melakukan ekstraksi fitur secara eksplisit seperti GLCM. Namun CNN sudah memiliki poin yang sudah lebih maju dari CNN dari GLCM yang GLCM ini adalah metode konvensional. Jadi telah selesailah presentasi dari kelompok 5
dengan judul perbandingan kualitas warna tahu menggunakan pengolahan citra digital dengan metode CNN atau Conventional Neural Network dan GLCM atau Gray Level Conference Matrix. Di sini kami kelompok 5 mohon maaf atas segala kesalahan dari pengucapan, perilaku, dan yang lainnya selama presentasi ini berlangsung. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang telah terjadi. Untuk itu kami mohon undur diri. Kami dari kelompok 5 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.